Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madarsunalan, Darsunalan Al-Jigrofi. Qala Allahu Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizkih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pelajaran geografi kelas 2 ya. Dan untuk materinya kita sekarang ke materi rumah sakit ya. Jadi tentang rumah sakit untuk minggu ini ya. Nih yang pertama, apa itu rumah sakit? Yang pertama, rumah sakit adalah suatu tempat atau fasilitas umum untuk orang-orang yang sakit dan ingin memeriksa kesehatannya. Fungsi rumah sakit adalah sebagai tempat untuk melayani kebutuhan masyarakat akan kesehatan, juga sebagai tempat untuk memelihara dan mengobati orang-orang sakit atau pasien ya. Jadi itu rumah sakit, insya Allah ya. Di sini di kelas 2 mudah-mudahan semuanya udah tahu kayak gimana rumah sakit atau udah pernah ke rumah sakit misalnya untuk nengok, atau misalnya ada keluarganya yang bekerja di rumah sakit juga ya. Nah, ini jadi rumah sakit itu untuk memeriksa kesehatan biasanya digunain ya, terus untuk juga merawat orang-orang yang sakit seperti itu. Nih, kita lanjut. Di rumah sakit itu kan banyak ya ruangan-ruangan, dan juga ruangan-ruangannya biasanya berbeda fungsinya atau kegunaannya. Kita lihat ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit. Pertama, ruang perawatan atau rawat inap. Ini ruangan yang biasanya digunakan untuk merawat orang-orang yang sakit dan harus menginap. Ada yang satu ruangan satu orang yang sakit, ada juga yang satu ruangannya beberapa orang yang sakit. Ini ruangan perawatannya atau rawat inap. Ini yang suka dipakai ruangannya tuh untuk misalnya ada yang sakit nih, harus menginap di rumah sakitnya, disimpan di ruang perawatan. Terus ada ruang pemeriksaan. Ya, ruang pemeriksaan adalah ruangan yang dipergunakan pertama kali untuk memeriksa orang yang punya keluhan sakit. Nah, ini ruang pemeriksaan biasanya ini ada dokternya ya. Jadi diperiksa, misalnya kita mau ke rumah sakit nih, nah dibawanya ke ruang pemeriksaan biasanya ya. Terus ada ruangan laboratorium. Nah, ada ruangan laboratorium. Ruangan ini digunakan untuk memeriksa orang yang punya penyakit dalam yang belum diketahui apa penyakitnya atau seberapa parah penyakit. Di ruangan ini akan diadakan pemeriksaan penyakit pasiennya. Nah, ini untuk kalau kita meneliti atau melihat nih penyakitnya tuh yang di penyakit-penyakit yang di bagian dalam yang biasanya nggak kelihatan ya sama mata, nih diperiksanya biasanya di ruangan laboratorium untuk dicek penyakitnya. Terus nih ada kamar mayat. Nih, ruangan ini adalah tempat penyimpanan sementara mayat atau pasien yang meninggal sebelum diambil keluarganya, atau tempat korban kecelakaan yang belum diketahui identitas dirinya. Jadi ada kamar mayatnya, kamar yang khusus orang-orang yang sudah meninggal tapi nggak didiamin di situ. Jadi kamar mayat itu untuk sementara aja. Misalnya ada yang meninggal di rumah sakit, disimpan dulu di kamar mayat sampai keluarganya datang seperti itu. Atau ada yang kecelakaan, yang meninggal nih kecelakaan, langsung dibawa ke ruangan, ke kamar mayat disimpannya. Lanjut nih, masjid atau musola. Nah, di rumah sakit juga biasanya ada masjid atau musola ya. Masjid dan musola adalah ruangan atau tempat yang wajib ada di rumah sakit. Setiap dokter, perawat maupun keluarga yang sakit selalu melaksanakan ibadah dan memanjatkan doa agar setiap usaha pengobatan yang dilakukan akan bisa menyembuhkannya. Dan juga ingat, yang menyembuhkan itu kalau kita ke rumah sakit bukan dokternya atau misalnya bukan obatnya ya,
tapi tetap Allah yang menyembuhkan kita ya. Jadi mau bagaimanapun kita sakitnya tetap berdoanya kepada Allah, tapi dengan cara kita ke rumah sakit, dengan caranya kita berobat terus diperiksa oleh dokter, itu caranya gitu ya, kita menempuh untuk eh, kesehatan kita kembali lagi seperti itu. Tapi yang memberikan kesehatan itu Allah tetap. Makanya masjid dan musola itu harus ada, karena disitulah kita bisa berdoa, tempatnya berdoa, tempat kita beribadah juga. Kamar mandi dan WC, nih kamar mandi dan WC juga penting ya, harus ada di rumah sakit. Ruangan yang harus selalu ada dimanapun, jadi di setiap biasanya di setiap ujung-ujungnya tuh ada, di setiap tempat-tempat di rumah sakit tuh ada WC biasanya. Bahkan di setiap ruangan rumah sakit selalu tersedia kamar mandi dan WC katanya gitu ya. Ruang obat. Nah, ruang obat adalah ruangan tempat segala jenis obat-obatan disimpan, baik obat untuk pasien, rawat inap, atau pasien yang langsung pulang. Ini tempat penyimpanan obat-obat yang diperlukan sama pasiennya atau sama yang sakitnya. Ruang UGD atau IGD. Ruang UGD, unit gawat darurat atau IGD, instalasi gawat darurat, adalah ruangan yang diperuntukkan untuk pasien yang baru saja masuk rumah sakit dan perlu penanganan darurat atau cepat. Biasanya pasien yang masuk ruangan UGD adalah orang sakit akibat kecelakaan atau yang tidak sadarkan diri akibat penyakit berat. Ini ya, ini sama di ruangan yang biasanya pertama kali kita tuh ke IGD dulu ya. Pas kita datang udah diperiksa, biasanya disimpan di IGD sebelum kita dapat tempat-tempat yang lainnya, ruangan-ruangan yang lainnya. Halaman atau taman rumah sakit. Nih, halaman rumah sakit adalah ruangan terbuka di area rumah sakit berbentuk lapangan atau taman. Lapangan di rumah sakit biasanya dipakai untuk tempat parkir kendaraan, sementara taman rumah sakit diperlukan untuk memberi kenyamanan bagi orang-orang yang ada di rumah sakit, serta membantu agar udara tetap segar dan tidak bau obat ya. Jadi kalau ininya buat tempat yang menyegarkan, biasanya di rumah sakit itu ada taman-taman atau kebun, yang mau ada yang kecil ada yang besar juga ya, tergantung rumah sakitnya. Itu untuk memberikan rasa segar atau lebih adem gitu ya di rumah sakitnya kalau ada taman-taman seperti ini. Terus ruang operasi. Ruang operasi adalah ruang untuk mengoperasi atau membedah pasien memiliki penyakit dalam. Nah, ini ruang operasi. Nah ya, untuk ruang-ruangan alhamdulillah sudah selesai. Terus nih ada aktivitas yang dilakukan di rumah sakit. Aktivitas yang dilakukan di rumah sakit biasanya satu, memeriksa dan merawat orang sakit, terus mengambil obat, menjenguk dan menemani orang sakit, terus mengoperasi, beribadah juga, terus membersihkan rumah sakit seperti itu ya. Jazakumullah khairan katsiro. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah untuk dipahami, dan mohon maaf apabila ada salah ucapan dari Bapak, dan juga ini karena kondisi di rumahnya atau di sebelah rumah Bapak itu lagi ada sedikit pembangunan. Jadi afwannya takut ada suara palu atau dan lain-lain, pukulan-pukulan, mohon dimaklumi. Dan juga terima kasih untuk semuanya di hari ini yang sudah memperhatikan pelajaran geografi.